Halo semua, bareng Edcliver lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Untuk kali ini, Edcliver akan ngasih klip dan review sebuah film hasil pencampuran antara kesedihan dan aksi-aksi yang menegangkan. Film ini berjudul Section 8 tahun 2022, bercerita tentang kepedihan seorang mantan tentara setelah kehilangan keluarga kecilnya. Untuk melampiaskan kesedihannya itu, pria ini selalu menempatkan dirinya dalam keadaan yang berbahaya. Tak tanggung-tanggung, ia pun nekat bergabung dengan pasukan khusus di tengah kondisinya yang seolah tidak punya lagi tujuan hidup. Mau lihat seperti apa perjalanannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana konflik di tanah Afghanistan yang terjadi pada 5 tahun yang lalu. Saat di Indonesia lagi musim tanam padi, para ekstremis di negara ini malah sibuk menanam bom. Karena ternyata mereka akan menghadang iring-iringan tentara Amrik yang katanya akan lewat. Dan ketika target sudah terlihat, mereka pun bergegas menempatkan diri. Anggota bernama Jack menyuruh berhenti saat seorang warga lokal mengancam akan meledakkan bom. Saat bom sudah ditemukan, si atasan menyuruh Jack untuk mengabaikannya saja. Tapi karena sudah tanggung, Jack mengabaikan perintah tersebut. Couldn't be done. Get out of there. Get the fuck out of here. Tepat pada waktunya si atasan berhasil menyelamatkan Jack yang baru memiliki seorang anak. Kemudian kita berada di masa sekarang, tepatnya ketika Jack sudah keluar dari kesatuan karena milih fokus untuk ngurus keluarga. Ia pun kini bekerja di sebuah bengkel dan laskar beat untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Di tempat ini pula Jack dibesarkan oleh teman almarhum ayahnya. Dan inilah Earl, pensiunan tentara yang memilih buka bengkel setelah 2 kali gagal jadi peternak lele. Saking sudah dekatnya, hubungan mereka pun layaknya seorang ayah dan anak. Setelah seharian bekerja, Jack si papa jagoan ini bercengkrama dengan keluarganya. Anak baik, istri cantik, bahagia cemana lagi yang kau dustakan. I see he's picking favorites. Kebahagiaan benar-benar Jack rasakan apalagi setelah ia memutuskan untuk menjadi warga sipil. Meskipun kreditan Magicom dan angsuran Bank Emok nunggak, keluarga ini tetap bahagia. Like we always do. Except me taking a piece of this chicken. No. Dad? Hampir setiap malam, Jack selalu menceritakan kisah-kisah semasa ia menjadi tentara. Bahkan anaknya sudah hafal dengan teman-teman Jack dulu. Terutama atasan Jack yang bernama Mason, yang pernah menyelamatkan ayahnya dulu. You're getting tired. It's rack time, soldier. Di keesokan harinya, Jack kaget karena tempatnya bekerja disatronin para gangster. Sambil memberikan ancaman, si bewok kesal karena Earl tidak memberikan jatah kepadanya. You must have come to the wrong place because we got no money. Well, then I'm gonna take something. Get you white boy. Setelah anak buahnya babak belur, si bewok yang tidak terima memberikan ancaman. Tapi Jack tidak peduli, palingan si bewok cuma akan ngempesin ban mobilnya saja. Saat para gangster itu pergi, Earl heran karena jarang-jarang ada berandalan ke tempatnya. Penampilan sangarnya pun seolah tak berarti karena masih saja dipalak orang. Kemudian Jack menyarankan agar Earl buka bengkelnya di daerah yang lebih aman. Karena ia khawatir jika sampai mereka datang pas Jack tidak ada di bengkel. Karena rencana tersebut tidaklah gampang, Earl meminta Jack untuk mengabaikan saja kejadian ini. Singkat cerita,
Jack yang baru pulang kaget saat melihat si bewok baru keluar dari rumahnya. Have a nice day. Perasaan Jack hancur sehancur-hancurnya saat melihat anak dan istrinya sudah tewas sambil berpelukan. Ia pun tidak menyangka jika pembalasan si bewok malah membuat keluarganya dibantai pakai pistol. Ketika polisi berdatangan, Jack yang sudah terbakar emosi mencari keberadaan orang yang telah merenggut kebahagiaannya. Yo, take it easy. Oh, shit, man. Lima bulan setelah aksi brutal itu, Jack mendekam di penjara dengan hukuman seumur hidup. Selama itu pula, kepedihan akan kehilangan keluarganya masih saja menghantuinya. Hingga suatu ketika, Manos yang katanya sudah pensiun menjenguk Jack di penjara. Kemudian ia berniat untuk menyewa pengacara karena ingin membuka kembali kasus yang menimpa Jack. Akan tetapi Jack malah menolak dan melarang Manos melakukannya. Karena Jack merasa dirinya layak di penjara seperti yang sudah diputuskan. Kalaupun Jack sampai bebas, ia merasa sudah tidak punya tujuan lagi untuk melanjutkan hidup. Don't come back. Let sleeping dogs lie. This way. Di hari berikutnya, Jack ditemui oleh orang asing yang bernama Ramsey. Pria yang sebenarnya pimpinan sebuah pasukan khusus ini tiba-tiba menawarkan kebebasan kepada Jack. Tapi boro-boro mau menerimanya, Jack malah menyuruh Ramsey pergi. Terlebih karena ia sudah muak dengan orang-orang yang mengharapkan dirinya bebas. Hello again, Mr. Atherton. Singkat cerita, Ramsey berhasil membawa Jack setelah dijemput oleh pasukannya. Saat Jack masih linglung, Ramsey berkata bahwa negara membutuhkan orang-orang yang hebat seperti Jack. Lalu Ramsey mengatakan jika dirinya sudah lama memperhatikan Jack. Ia pun sudah mengetahui kehebatan Jack yang telah membabad habis geng si bewok sendirian. Meskipun perbuatan itu melanggar hukum, tapi Ramsey memahami kepedihan dan amarah Jack waktu itu. Lalu Ramsey berkata seandainya anak Jack masih hidup, pastinya anak itu tidak akan redo melihat bapaknya terus-terusan bersedih dan putus asa seperti ini. Mendengar perkataan tersebut, Jack akhirnya sadar dan mau bergabung dengan kelompok Ramsey yang bernama Divisi 8. Singkat cerita, Jack diantar menuju markas Divisi 8 oleh anak buah Ramsey yang bernama Lisa. Forgive my formal attire, but Setelah resmi bergabung, Ramsey menjelaskan tentang kesatuannya yang selalu melakukan tugas-tugas negara yang berbahaya. Kemudian Lisa ditunjuk menjadi partner Jack dalam melakukan setiap misi mereka. Lalu tiba-tiba, Ramsey memberikan kesempatan anak buahnya untuk memberi sambutan kepada Jack si anak baru. the dead man's party. Come on. Fuck off. Beat him up, Big Jack. I'll see myself out. Laganya saja yang sok serem. Pria ini pun tak berkutik saat Jack benar-benar melawan. Di keesokan harinya, Jack mendapatkan tugas pertamanya untuk menghabisi seseorang yang akan menjual dokumen penting milik negara. Ia dan Lisa pun akan segera terbang ke Meksiko untuk menuju lokasi COD-an targetnya itu.
Kali ini kita berada di Meksiko ketika si target akan menjual dokumen kepada kelompok bersenjata. Namun tanpa mereka sadari, Jack dan Lisa sedang memantau untuk merebut dokumen tersebut. Lalu Jack diperintahkan untuk segera beraksi dengan menyabotase acara COD si target terlebih dulu. Papi will be right back. Don't go anywhere. Haha, cager lur, kumaha duitnya geus siapkan nya. Cut the shit. Don't worry, Leonid. No man, Saat kelompok bersenjata tinggal sedikit, kini giliran Jack untuk menghabisi targetnya. Saha deui atuh. Setelah membunuh penjahat negara, Jack mengambil dokumen yang ia cari dan membiarkan keluarga si penjahat. Akan tetapi sikap tersebut malah disalahkan oleh Ramsey karena tak ingin menyisakan saksi dalam misinya. Namun bagi Jack masa bodoh, yang penting dokumennya sudah didapat tanpa menyakiti orang tidak bersalah. Meskipun Ramsey kesal, tapi ia semakin suka dengan kepribadian dan keyakinan Jack. Kemudian kita beralih ke aksi seorang pembunuh bayaran yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta film action. Just give me a number. 2. Setelah menyelesaikan tugasnya, pria bernama Locke ini pun kabur. Okay. Kembali kepada Jack yang mendapatkan fasilitas rumah mewah dari Ramsey. Akan tetapi dimanapun Jack berada, ia masih saja kepikiran akan nasib tragis yang menimpa keluarganya. Hingga ia pun mencoba healing dengan menenggak minuman berlabel haram. Tak lama kemudian datanglah si gemoy Lisa yang mencoba untuk menemani kesendirian Jack. Wanita yang sekali ngamuk bikin repot ini bisa merasakan apa yang selalu dirasakan oleh Jack. Setelah sesi curhat-curhatan, mereka kembali mendapatkan tugas dari Ramsey. Kali ini, Jack ditugaskan untuk menghabisi pejabat korup yang sedang mencalonkan diri menjadi bupati. Kemudian Lisa ditugaskan untuk mencuri file rahasia yang dimiliki targetnya itu. Sementara si kumis dan kelompoknya menjadi cadangan jika keadaan tidak sesuai rencana. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung beraksi. Singkat cerita, Jack dan teman-temannya sudah berada di posisinya masing-masing. Ketika si target berorasi, Jack memerintahkan Lisa untuk melakukan tugasnya. Mendengar ada kekacauan, si target dibawa kabur para bodyguard-nya. They made us. Let's go. Si target yang sudah tak berdaya memohon agar tidak dibunuh karena punya anak dan istri. Perkataan itu pun jelas membuat Jack tidak tega jika sampai keluarga si target senasib dengannya. Karena Jack malah ragu, si kumis pun mengambil alih tugas Jack yang belum selesai. Sementara Jack tidak menyangka jika dirinya telah berkomplot dengan orang-orang yang tidak punya hati nurani. 2 hari kemudian, Jack memutuskan untuk keluar dari Divisi 8. Ia pun kembali meratapi kesedihan dan rasa rindu kepada keluarganya. Tapi tiba-tiba ia mengetahui kedatangan kelompok Ramsey yang sedang mencarinya.
Singkat cerita, Jack yang sedang diburu kelompok Ramsey menemui Mason. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Jack bertanya tentang sosok Ramsey dan divisi 8 itu. Kemudian Mason menjawab bahwa ia tidak kenal siapa si Ramsey itu. Namun yang ia ketahui, divisi 8 yang asli sebenarnya ada tapi sudah lama dibubarkan. Tapi menurut informasi, anggota kelompok tersebut masih aktif dan selalu membuat onar. Mendengar kabar tersebut, Jack minjem duit sekalian senjata untuk pulang, karena ia khawatir jika sampai Ramsey mendatangi tempat Earl. Di sisi lain, Ramsey mengerahkan anak buahnya untuk memburu Jack. Ia pun meminta Lisa menghubungi Locke untuk mencari Jack di kota asalnya. Locke? Di hari berikutnya, Jack sedang menuju rumah Earl. Lalu di tengah perjalanan, ia bertemu dengan teman SD anaknya. Namun tanpa ia sadari, si kumis baplang sedang mengintainya. Who is he talking to? I don't know. The gun down! Setelah berhasil lolos dari kejaran Locke, Jack akhirnya bertemu dengan Earl yang ternyata masih baik-baik saja. Di tengah kebersamaan mereka, Jack khawatir akan keselamatan Earl. Terlebih karena Jack sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dan baru juga bertemu, Jack mendengar kedatangan seseorang. What are you waiting for? Come on. Sungguh tanpa diduga ternyata Lisa menyelamatkan Jack. Lalu Earl menyuruh mereka segera pergi sebelum komplotan Ramsey lainnya datang. Dalam pelarian mereka, Jack tidak mengerti kenapa Lisa malah menyelamatkannya. Kemudian Lisa mengatakan bahwa ia sudah lama ingin keluar dari divisi 8. Karena sebenarnya, kelompok Ramsey adalah organisasi pembunuh bayaran dan bukannya pahlawan negara. Mendengar penjelasan tersebut, Jack berniat untuk mengobrak-abrik saja markas Ramsey. Di hari berikutnya, Lisa menunjukkan jalur tercepat menuju markas. Lalu Jack meminta Lisa untuk pergi daripada mengikutinya menuju bahaya. Tapi Lisa menolak, karena lihat Lisa adalah... Aduh guys, ternyata Lisa cuma biawak betina yang pandai menipu lelaki. Tipu dayanya pun berhasil menangkap Jack dan membuat bangga si Ramsey. Kemudian Ramsey akan memberikan kejutan terhadap Jack dengan menunjukkan seseorang yang tentunya sudah Jack kenal. Melihat kedatangan Mason, Jack merasa dikhianati karena Mason ternyata sekomplot dengan Ramsey. Ia pun menduga Mason adalah dalang dari kematian keluarganya. Tapi Ramsey membantah, sebab dalang pembantaian itu adalah dirinya yang telah menyewa para gangster. Karena dengan cara itu, Ramsey yakin Jack tidak akan kepikiran keluarga ketika bekerja untuknya. Tapi seperti yang kita tahu, cara tersebut malah membuat Jack selalu ragu dalam beraksi. Selang beberapa saat, Ramsey berniat untuk menghabisi Jack sebelum ia dan Mason pergi. Tapi sebelum itu, Mason izin boker terlebih dulu. Bukannya ke kamar mandi, Mason sebenarnya akan membebaskan Jack. Lalu ia menjelaskan jika persekongkolannya dengan Ramsey hanya sandiwara saja. Karena sebenarnya Mason bukanlah pensiunan seperti yang diberitakan, melainkan sedang menjalankan tugas negara untuk memberantas divisi 8. Mendengar penjelasan tersebut,
Jack seolah dipersilahkan untuk menghabisi orang yang telah merenggut keluarganya. You gotta be kidding me. Saat Ramsey sudah terpojok, ia menyuruh Lisa untuk menyerang Jack dari belakang. They killed your family, Jake. What's up? Akibat tembakan dari Lisa, Mason yang selalu melindungi Jack akhirnya tewas. Dan kali ini, Jack pun sudah pasrah jika memang ia harus mati. Setelah leher Lisa dicolok pisau, batuk hilang, nyawanya pun melayang. Kamu pasti ragu kan membunuhku yang sudah berkeluarga. Dengan tewasnya Ramsey, kematian keluarga Jack akhirnya terbalaskan. Singkat cerita, Jack ditemui keamanan negara karena berhasil menghabisi Divisi 8. Dan sebagai hadiah, Jack dibersihkan dari semua catatan kriminalnya. Tak cuma itu, Jack pun ditawari untuk mengabdi kepada negara dengan kemampuan yang dimilikinya. Tapi boro-boro kepikiran, Jack malah menyudahi pertemuannya ini. Thank you, sir. Melihat orang yang pernah memburunya, Jack menyuruh Locke untuk pulang karena Ramsey sudah tewas. Tapi bagi preman berlevel pro ini, tugas harus tetap diselesaikan meskipun ia cuma dapat DP doang. And certainly is the plan. Just getting started, mate. Aduh! Damai yuk. Setelah menghabisi Locke, Jack mengirimkan pesan suara kepada Earl, di mana ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua perhatian dan kasih sayang Earl selama ini. Tapi kali ini Jack sudah memutuskan untuk mengabdi kepada negara daripada terus larut dalam rasa kehilangannya. Hingga Jack pun menelepon keamanan negara dan mengatakan akan bergabung dengan Divisi 9 seperti yang pernah ditawarkan kepadanya. Meskipun bikin haru-haru sedap, tapi ending film ini cukup membahagiakan juga kan? Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.